sinambi nunggu unjukan soho penderipun kita selawat rin. Allahumma salli ala nabil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله وصدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Takmir Masjid Al-Hijrah Lumbung, Bapak Anang Parwoto yang saya hormati, Mbah Kaum Dusun Lumbung juga yang insya Allah saya hormati, para ustadz, para mubalik, para dai, juga jamaah semuanya yang tidak dapat saya sebut satu persatu, yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puja-puji hanya milik Allah, dan atas karunia nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, pada waktu yang mulia ini, pada tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kita umur panjang, yaitu dipertemukan dengan bulan Ramadan yang disebut dengan Syahrul Rahmat, bulan rahmat, Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, Syahrul Itqum minan nar, yaitu bulan pembebasan dari siksa api neraka, Syahrul Quran, bulan Quran, karena di dalam bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Maka di antara 12 bulan yang sungguh-sungguh banyak fadilah, keutamaan dan kemuliaannya adalah bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita masih diberi umur panjang. Mungkin Ramadan yang bulan lalu kita masih berjumpa dengan teman saudara kita, tetangga kita di tempat ini, tapi sekarang mereka sudah tiada, mereka sudah kembali ke rahmatullah. Artinya ini adalah kesempatan, momentum yang terbaik bagi kita usia ini. Marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nabi Muhammad SAW bersabda, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah mantola umruhu, yang dia panjang umurnya, wa hasuna amalu, yang paling baik amalnya. Juga di dalam ayat Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kita itu untuk diuji, bukan yang paling benar amalnya, bukan yang paling banyak amalnya, tapi yang kita diuji adalah yang paling baik amalnya. Jadi kata Rasul, orang kata Quran seperti itu, kata Rasul adalah yang terbaik adalah di antara kita adalah orang yang panjang umurnya, banyak amal kebaikannya. Maka momentum Ramadan ini marilah kita gunakan untuk senantiasa taqarrub ya Allah, memperbanyak amal. Karena apa? Karena di dunia adalah ladang akhirat. Semakin banyak kita menanam, maka hasilnya nanti kita akan memanen di akhirat. Semakin banyak menanam amal kebaikan, maka insya Allah buahnya kita akan terima nanti ketika di akhirat. Ad-dunya majratul akhirat. Dunia adalah sawah, ladangnya akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin saya sampaikan hanya sedikit tentang
ayat Al-Qur'an wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, supaya kita bersegera untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan Ramadan. Biasanya ayat ini dibaca para mubalik, para dai ketika sudah akhir Ramadan atau mungkin acara halal bihalal. Menurut saya itu sudah terlambat. Karena apa? Karena momentum yang paling baik untuk mencari ampunan Allah, maghfirah Allah itu ada di bulan Ramadan. Syahrul maghfirah, bulan ampunan. Maka wasyari'u ila maghfiratim min rabbikum, maka kita bersegera, kata Allah, wasyari'u, bersegera, cepat-cepat. Untuk apa? Untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sinambi jenengan dahar saha ngujug nggih, tapi insyaallah saged khidmat nggih majelis menika insyaallah nggih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Tanbihul Ghafilin, tanbih itu peringatan, ghafilin itu adalah orang-orang yang lalai. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, yaitu Abu Lais As-Samarqandi, beliau menukil perkataan ulama yang hidup pada abad ke-13 Hijriah, yaitu beliau yang dinukil katanya adalah Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad. Jadi beliau di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu menceritakan tentang proses penciptaan manusia kita. Ini saya hubungkan dengan maghfirah tadi. Kenapa kita harus bersegera mencari maghfirah Allah ini? Karena dengan datangnya bulan Ramadan, banyak orang yang dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Datang bulan Ramadan setiap tahun sekali, sebulan. Tapi ketika berakhir Ramadan, dia tidak dapat ampunan Allah. Maka celaka orang yang dengan datangnya Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Maka ini yang akan saya bahas. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikisahkan bahwa sebelum kita hadir di dunia ini ada proses yang sangat luar biasa. Proses penciptaan kita manusia. Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu Allah bentuk, Allah cipta dalam keadaan yang ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka prosesnya pun luar biasa penciptaan kita, bukan main-main. Jadi kita diutus juga di akhir zaman itu juga bukan main-main. Karena apa? Karena Nabi Musa pun berharap menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Para nabi dulu berharap menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi proses kita bukan main-main. Pertama adalah ketika itu Allah menciptakan akal kita. Di dalam Tanbihul Ghafilin diceritakan begitu. Ketika Allah menciptakan akal pikiran kita, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada akal, "Wahai akal, datanglah menghadap kepadaku," kata Allah. Maka akal pun datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu berbaliklah wahai akal, maka pun akal itu menuruti perintah Allah, dia taat pada Allah, dia pun berbalik. Akhirnya kata Allah pada akal, "Wahai akal, aku ini siapa?" Kata Allah, "Aku ini siapa?" Maka akal kita dulu adalah mengatakan, "Engkau adalah Tuhan, aku adalah hambamu. Engkau adalah Allah, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu." Itu akal kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, hawa nafsu. Ketika Allah menciptakan hawa nafsu, kata Allah di dalam Tanbihul Ghafilin dikisahkan, "Wahai hawa nafsu, datanglah kepadaku." Tapi ternyata hawa nafsu diam. Dia tidak mendengarkan perintah Allah dan cenderung diam dan tidak mentaati perintah Allah. Maka kata Allah lagi sekali lagi, "Wahai hawa nafsu, wahai hawa nafsu, aku ini siapa?" Kata hawa nafsu, "Aku adalah engkau, adalah engkau, aku adalah aku." Maka hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam neraka Jahim selama 100 tahun. Jadi ketika hawa nafsu kita ditanya, "Aku ini siapa?" Wahai hawa nafsu, engkau adalah engkau, aku adalah
aku. Maka hawa nafsu dimasukkan ke dalam neraka jahim selama 100 tahun. Maka ketika sudah diangkat 100 tahun itu, Allah bertanya kepada hawa nafsu, wahai hawa nafsu, aku ini siapa? Kata hawa nafsu, engkau adalah engkau, aku adalah aku. Maka hawa nafsu ini dimasukkan ke dalam neraka, namanya neraka ju, neraka yang penuh dengan rasa lapar, neraka yang penuh dengan rasa lapar selama 100 tahun. Maka ketika hawa nafsu kita dimasukkan ke dalam neraka selama 100 tahun itu, di neraka ju itu yang tempatnya lapar, rasa lapar, maka ketika diangkat, wahai hawa nafsu, aku ini siapa? Kata hawa nafsu, engkau adalah Rabb, engkau adalah Tuhan, Tuhanku adalah, aku adalah hambamu. Itu penciptaan hawa, proses penciptaan hawa nafsu kita seperti itu. Ketika dimasukkan ke dalam neraka ju, tempatnya lapar, rasa lapar, maka dia menurut Allah, mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka proses kemudian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ruh kita. Ruh-ruh kita dulu di alam arwah. Sebelum lahir ke dunia ini, ruh-ruh kita berkumpul di dalam alam arwah. Maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah ayat, yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 172. Jadi 172. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Di dalam firman ini Allah mengatakan, memberi informasi kepada kita, dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil persaksian kepada kita, ruh-ruh kita dulu. Kata Allah kepada ruh-ruh kita dulu, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Kata kita, ruh kita dulu, qalu bala syahidna, ya Allah, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu, aku bersaksi ya Allah, engkau adalah Tuhan, engkau adalah Rabb, engkau adalah ilah, engkau adalah sesembahan, engkau adalah tempat untuk beribadah. Itu persaksian kita di alam ruh. Maka ini diabadikan di dalam surat Al-A'raf ayat 173. Ketika kita betul-betul bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, ruh kita zaman dulu di alam arwah, maka Allah tiupkan ke dalam basar kita, wa nafakhtuhu fihi min ruhi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu tiupkan ke dalam, ketika orang tua kita, ibu kita hamil, mengandung, maka Allah tiupkan wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, ruh kita dalam ruh itu sudah bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Walaupun itu adalah lahir dari tubuh seorang Nasrani atau Majusi atau Yahudi atau orang kafir sekalipun, dia dulu ruhnya adalah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadisnya, setiap anak Adam lahir di dalam ke dunia ini, kullu mauludin yuladu ala fitrah, maka dia dalam keadaan fitrah, dia dalam keadaan mengesahkan Allah. Maka kata Rasul, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au majsanihi. Maka fa'abawahu, maka orang tuanya lah, maka lingkungannya lah, maka sekolahnya lah, maka masyarakatlah yang menjadikan dia mau jadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi kepada kita,
Fitrah kita adalah mengesahkan Allah, tapi lingkunganlah membentuk karakter bagaimana dia berinteraksi, berhubungan dengan alam sekitarnya. Ketika ada orang tua menyekolahkan anaknya di tempat orang Nasrani, berarti otomatis dia ingin menjadikannya anaknya seorang Nasrani. Dan ini banyak yang terjadi. Karena apa? Karena sekolah-sekolah mereka canggih teknologinya dan lain sebagainya. Padahal ini menyelisihi fitrah, bertentangan dengan fitrah kita, yaitu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Juga karena kita lahir di dunia ini ibarat adalah panjenengan semua. Saya mohon untuk merenung sejenak, untuk membayangkan sejenak. Ketika bangun tidur, Anda tahu-tahu kok di rumah, tahu-tahu di dalam rumah. Jadi ketika jenengan bayangkan, Bapak-bapak, Pak Tamir, jadi bayangkan tahu-tahu bangun tidur ada di dalam sebuah rumah. Rumah itu ternyata ada kamar-kamarnya. Di ruang makan ada makanan, buah-buahan yang Anda senang. Bayangkan itu, apa yang Bapak Ibu senang ada di situ. Ada juga makanan yang Bapak Ibu jamaah senang, itu ada di situ. Minuman yang Bapak Ibu senangi ada di situ. Yang terpikir apa? Mesti bangun tidur, makan atau minum. Nah, ketika jenengan sudah bangun tidur, makan, minum, tahu-tahu di dalam kamar, ini bapak-bapak ya, tahu-tahu ada gadis yang cantik. Kalau ibu-ibu, laki-laki yang tampan. Itu di dalam rumah. Apa yang jenengan bayangkan? Pasti itu adalah analogi. Ketika kita di dunia ini, tahu-tahu kita di dunia. Allah sediakan apa saja yang ada di dunia. Makanan apa saja ada, minuman apa saja ada, pasangan ada. Akhirnya ruh yang terjebak di dalam fisik kita, jasad kita, tubuh kita terlena oleh dunia. Akhirnya yang diburu dunia, yang dipikirkan dunia. Bagaimana sekarang hari ini makan apa? Nanti makan di mana? Makan siapa? Itu. Karena apa yang dipikirkan makan, hari-harinya makan. Bagaimana nanti makan? Sore makan, siang makan. Nah, tubuh ruh yang terjebak pada dunia, fisik kita yang terjebak pada dunia, akhirnya apa? Yang diburu dunia, hari-hari dipikir dunia. Akhirnya yang tadi menuhankan Allah, akhirnya apa? Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Banyak di antara manusia ilahahu hawahu. Ilahnya itu, Tuhannya itu bukan Allah. Tuhannya adalah hawa nafsunya. Jadi yang diperturutkan hawa nafsunya. Yang penting saya senang. Yang penting saya bisa makan. Yang penting saya bisa kerja, mau korupsi, mau apa terserah. Karena apa? Memperturutkan hawa nafsu. Tidak usah nikah, yang penting bisa beli kan. Nauzubillah min dzalik. Itu yang penting, itulah hawa nafsu. Maka ketika kita memperturutkan hawa nafsu, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, maka kita manusia sudah dinas memang. Al insanu mahalul khata' wa nisyan. Kita manusia tempatnya lupa dan salah. Dan Rasulullah mengingatkan, innal mu'min idza anaba kanat nuqtatun sauda. Ketika kita bermasalah, ketika kita bermaksiat, berbuat dosa, nuqtatun sauda, ada titik hitam di dalam kolbu. Maksiat titik hitam, lupa kepada Allah titik hitam. Makan, ketika makan
jenengan minum tadi tidak baca bismillah, itu sebenarnya maksiat juga, titik hitam lagi. Ya toh, apapun lupa titik hitam, akhirnya kolbu kita menghitam, akhirnya banyak dosa-dosa maksiat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat saja Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis ini saya kutip, kullu ibni adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pernah berbuat salah, dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah dia yang bertobat dari kesalahannya. Jadi sebaik-baik kita, karena kita memang tempat salah dan lupa gitu. Dan sebaik-baik kita yang salah ini, kata guru saya yang selalu saya ingat, jangan pernah katakan Allah maha suci, kita suci, tapi katakanlah aku kotor, Allah maha suci. Maka kita memang tempat salah, tempat maksiat, tempat lupa. Maka sebaik-baik kita yang berdosa adalah ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini adalah momentum yang sangat tepat untuk kita mencari maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu, yaitu wajanatin arduhas samawati wal ard, dan kepada surga yang seluas-luasnya adalah seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah marilah momentum Ramadan ini untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan bulan yang mulia ini dengan perbuatan yang sia-sia. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah puasa itu adalah satu-satunya cara dari Allah untuk menundukkan hawa nafsu kita, supaya hawa nafsu ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah apapun itu yang bisa menundukkan hawa nafsu kita kecuali berpuasa. Maka insya Allah dengan berpuasa otomatis hawa nafsu kita akan tunduk pada Allah, dan insya Allah otomatis. Jadi ketika kita puasa, otomatis kita akan menjadi pribadi yang bertakwa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, karena mungkin ibu-ibu sudah gelisah mau masak untuk sahur mungkin ya. Karena saya sudah saya teropong itu ibu-ibu itu. Sudah kayaknya udah batinnya, wah ustadz kok dongeng. Makanya saya batin itu ini Bu, kontak nih. Dari hatiku ke hatimu itu kontak. Jadi kalau jenengan sudah gelisah itu saya udah ini harus stop ini. Sebenarnya panjang, mau saya bahas panjang, tapi kayaknya sudah gelisah. Kathah dapate nyuwun ngapunten nggih Bapak Ibu nggih. Dipun ngapunten nggih. Insyaallah. Matur nuwun wekdalipun, mugi-mugi enten manfaatipun. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz Koko monggo dipun pimpin donga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ndedonga sarangan mugi-mugi dipun ijabah wonten asalipun Allah. Saderengipun kita ndedonga kita maos surat Al-Fatihah. Ilahi hadratun Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa liman dakhala bi baitihi ajma'in. Sallallahu alaihi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afan wa taqdirna biha min jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil syay'an wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jamil khatimil hayati wa abadal mamat. Innal ladzina yubayyinuna ma innama yubayyinu Allah yadullah fa qaddimna katabana ma yanquthu ala nafsi wa man afa bima Allah fa sayutihi ajran 'azima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya tabi'al badiyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibul da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup kanthi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.